Baik, kita bacakan soal selanjutnya. Anda baru saja menjadi direktur suatu perusahaan. Suatu hari staf Anda mengatakan bahwa ada pegawai yang terpapar paham radikalisme. Pegawai tersebut menganggap bahwa taat pada pemerintah yang zalim adalah dosa besar. Nah, sikap Anda adalah, yang ditanyakan adalah sikap Anda sebagai direktur di suatu perusahaan melihat ada staf Anda yang terpapar paham radikalisme. Nah, kita perhatikan opsinya. A. Memanggil pegawai tersebut untuk diberikan upaya deradikalisasi. B. Memecat pegawai tersebut karena akan menyebarkan paham radikalisme. C. Mengurangi gaji pegawai tersebut hingga ia tidak lagi berpaham radikal. D. Membiarkannya karena itu bukanlah suatu ancaman. Dan E. Memerintah seluruh pegawai untuk menjauhinya. Kalau kita lihat, poin tertinggi ada pada poin A ya, memanggil pegawai tersebut untuk diberikan upaya deradikalisasi. Ini merupakan pilihan yang tepat untuk dipilih daripada opsi-opsi yang lainnya. Kita perhatikan opsi tertinggi selanjutnya adalah mengurangi gaji pegawai tersebut hingga ia tidak lagi berpaham radikal. Ini merupakan pilihan yang kurang bijaksana ya. Kemudian memerintah seluruh pegawai untuk menjauhinya, ini juga tidak tepat. Kemudian memecatnya apalagi membiarkannya. Ini opsi yang paling tepat dalam kasus ini adalah opsi A, memanggil pegawai tersebut untuk diberikan upaya deradikalisasi supaya pemahaman radikalisme ini terhenti dan tidak menyebar di perusahaan Anda. Soal selanjutnya, Anda ditunjuk sebagai seorang HRD dalam suatu perusahaan. Direktur Anda menginstruksikan untuk membuat agenda pengembangan sumber daya manusia. Salah satu kegiatannya adalah upaya untuk mencegah paham radikalisme di antara pegawai. Sikap Anda adalah, jadi Anda ditunjuk sebagai seorang HRD untuk mengembangkan sumber daya manusia dan dituntut untuk membuat agenda mencegah paham radikalisme. Nah, ini seperti apa sikap Anda? A. Membuat acara kumpul rutin bersama pegawai. B. Membuat acara bakti sosial ke panti asuhan. C. Mengadakan sosialisasi anti radikalisme secara berkala. D. Pelatihan cinta tanah air bersama TNI. E. Mengadakan acara nonton film bersama. Nah, kita lihat poin-poinnya. Yang paling tinggi ada pada opsi C, mengadakan sosialisasi anti radikalisme secara berkala. Ini merupakan langkah terbaik yang bisa diambil ketika Anda sebagai seorang HRD, karena sosialisasi anti radikalisme secara berkala ini kemudian memperbaharui berbagai macam konten, karena radikalisme itu sering menyebar dalam berbagai macam konten baru, sehingga sosialisasi secara berkala ini akan mencegah tersebarnya paham radikalisme terutama di lingkungan perusahaan. Sehingga opsi C ini merupakan opsi yang tepat untuk dipilih daripada opsi-opsi yang lain yang kita lihat tidak cukup solutif untuk mencegah tersebarnya paham radikalisme. Baik, soal selanjutnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada ASN untuk mengisi media sosial dengan berbagai konten positif. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme di kalangan masyarakat. Sikap Anda adalah, jadi harus ada konten positif di media sosial yang kita isi gitu ya. Harus ada berbagai konten-konten positif. Konten positif tersebut harus mengarah pada upaya untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme. Nah, kita lihat opsi-opsi yang ada. A. Memuat konten memasak bersama keluarga. B. Memuat konten pentingnya hubungan dalam keluarga. C. Memuat konten cinta tanah air. D. Memuat konten promo belanja online. Dan E. Memuat konten jalan-jalan ke tempat sejarah. Tentu saja opsi yang paling tinggi poinnya adalah C. Memuat konten cinta tanah air dalam berbagai hal. Jadi opsi terbaik adalah memuat konten cinta tanah air. Ini merupakan upaya yang paling tepat
di antara opsi-opsi yang lainnya. Baik, kita bacakan soal selanjutnya. Di WhatsApp grup pekerjaan, ada pesan berantai tentang bagaimana ajakan untuk bergabung dalam gerakan menuntaskan kebatilan. Gerakan tersebut diawali dengan boikot produk-produk asing, disertai dengan memblokir tempat ibadah minoritas di suatu daerah. Sikap Anda terhadap pesan tersebut adalah, ini merupakan suatu hal yang sering terjadi, karena WhatsApp grup itu sering juga sebagai media transmisi penyebaran hoax. Jadi ada pesan berantai, yang ini pesannya itu merupakan pesan-pesan yang berbau radikalisme, sehingga kita harus tidak setuju dengan pesan tersebut dan harus memilih upaya solutif yang bisa dilakukan terhadap pesan tersebut itu seperti apa. Opsinya, A. Mengklarifikasi dari mana sumber berita tersebut dan melaporkan kepada pihak berwajib. B. Mengajak anggota grup untuk tidak terlibat ke dalam gerakan tersebut. C. Melakukan voting siapa yang akan ikut dan siapa yang tidak ikut. D. Membiarkan pesan tersebut didiskusikan dalam WhatsApp grup. Dan E. Segera keluar dari grup WhatsApp tersebut. Poin paling besar itu ada pada opsi A. Mengklarifikasi dari mana sumber berita tersebut dan melaporkan kepada pihak berwajib. Jadi sambil memeriksa kebenaran berita tersebut, apakah hoax atau tidak, apakah berita bohong atau bukan. Jadi sekaligus setelah dipastikan beritanya benar, maka dilaporkanlah kepada pihak yang berwajib. Ini merupakan upaya komprehensif ya. Kalau kita bandingkan dengan opsi-opsi yang lainnya, ini merupakan opsi yang tepat untuk dipilih. Jadi mengklarifikasi dari mana sumber berita tersebut dan melaporkan kepada pihak berwajib adalah jawaban yang paling tepat dan bijaksana untuk dipilih. Baik, kita bacakan soalnya. Anda dan rekan kerja sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada momentum menyanyikan lagu Indonesia Raya, rekan kerja Anda tidak ikut menyanyikan lagu tersebut. Setelah upacara selesai, Anda menanyakan hal tersebut pada rekan kerja Anda. Dia menjawab bahwa lagu Indonesia Raya merupakan bagian dari kemusyrikan dan tidak boleh dinyanyikan. Sikap Anda adalah A. Tidak mau berteman dengan dia lagi. B. Melaporkan pada atasan bahwa rekan kerja Anda telah terpapar radikalisme. C. Membiarkan rekan Anda dengan pendiriannya. D. Membiarkannya karena itu merupakan hal yang boleh-boleh saja. Dan E. Memberikan pemahaman bahwa kepercayaan seperti itu tidak dibenarkan. Ini contoh kasusnya adalah menyalahkan lagu Indonesia Raya sebagai bagian daripada kemusyrikan. Jadi menganggap lagu Indonesia Raya ini sebagai hal yang musyrik sehingga tidak boleh dinyanyikan. Ini merupakan sikap yang salah, sehingga kita harus tidak setuju dengan argumentasi tersebut dan mencari solusi yang solutif dari pilihan-pilihan yang ada. Tidak mau berteman lagi dengan dia, ini merupakan opsi yang tidak harus kita pilih. Melaporkan pada atasan bahwa rekan kerja Anda telah terpapar radikalisme, ini pilihan yang sementara ini cukup baik ya untuk dipilih. Kemudian C. Membiarkan rekan Anda dengan pendiriannya, ini juga merupakan satu pilihan yang kurang begitu baik, karena pemahaman seperti itu keliru ya. Kalau dibiarkan ya akan terus menjadi lebih besar lagi. Kemudian D. Membiarkannya karena itu merupakan hal yang boleh-boleh saja. Ini juga sama ya seperti poin C, jadi satu sikap yang tidak harus dipilih. Dan E. Memberikan pemahaman bahwa kepercayaan seperti itu tidak dibenarkan. Ini juga benar. Tapi dalam lingkungan pekerjaan, melaporkan pada atasan bahwa rekan kerja Anda telah terpapar radikalisme merupakan pilihan yang sangat tepat. Sehingga pilihan B poinnya yang paling tinggi daripada pilihan-pilihan yang lainnya. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda pergi ke pertokoan yang sedang memberikan diskon besar-besaran, dan Anda mendapati banyak orang tersebut berebut barang murah. Oke, maka Anda A. Memutuskan untuk menonton film bioskop saja sebagai gantinya. B. Berusaha untuk ke depan kerumunan tersebut tanpa peduli berapa lama waktu yang diperlukan. C. Memutuskan untuk membeli barang tersebut walaupun dengan usaha yang keras. D. Ikut berebut barang murah tersebut karena hal tersebut memberikan sensasi yang berbeda. E.
Lebih baik memilih barang yang mahal daripada harus berebut karena Anda gengsi untuk berebut. Oke, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri. Oke, kemampuan mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari apa? Ilustrasi soal ini adalah berkaitan dengan apakah kita akan mudah terbawa arus atau tidak. Gitu. Jadi, menahan diri dari isu-isu yang sedang ramai. Jadi jangan dulu berebut informasi, jangan dulu berebut opini. Kita harus menahan diri dulu, kita senantiasa membaca dulu, literasinya harus tingkatkan dulu sebelum kita berpendapat. Sebetulnya itu ilustrasinya ke situ. Nah, cuman ini diilustrasikan dalam perbelanjaan. Nah, juga pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki kontrol diri yang kuat, gitu. Jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa Anda memiliki daya kontrol yang kuat, tidak mudah terbawa arus. Gitu. Nah, ketika orang-orang sibuk berebut barang murah, dengan apalagi di masa pandemi gini kan, itu harus hati-hati. Nah, kemudian pilihlah jawaban yang membuat atau Anda tidak ikut ke situ. Gitu. Kita cek ya skornya. Yang A memutuskan untuk menonton film bioskop saja sebagai gantinya. Ini skornya 5. Yang B itu skornya 1. Ya. C memutuskan untuk membeli barang tersebut walaupun dengan usaha yang keras. Ini skornya 4. Kenapa? Karena kemungkinan yang C itu hanya membeli barang yang diperlukan saja. Gitu. D ikut berebut. Oke, ikut berebut. Ini skornya 2. E lebih memilih barang yang mahal. Mungkin ini kalau yang barang mahal nggak akan berebut, berarti nggak ada kerumunan. Oke, ini skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda mempunyai seorang anak yang amat gemar jajan makanan di luar rumah. Maka Anda akan A. memarahinya yang terus jajan di luar. B. mengajaknya untuk memasak makan bersama. C. biasa saja karena ia menginginkannya. D. tidak memberikan uang jika dia masih jajan. E. memberikan pengertian kepadanya bahwa ia harus berhemat dengan menabung. Baik. Soal ini berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri, ya. Kalau di dalam tema dari soal TKP itu masih sosial budaya, kemampuan mengendalikan diri, bagian dari sosial budaya. Oke, bagaimana cara Anda mengendalikan diri ketika Anda memiliki seorang anak yang gemar jajan? Tentunya ini harus dilihat dari aspek tingkat kedewasaan, oke, dan kemampuan mengelola emosi. Gitu. Kemampuan mengelola emosi. Terlebih Anda sebagai orang tua harus memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik. Gitu. Nah, memberikan contoh yang baik dengan memberikan pengertian. Gitu ya. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memberikan edukasi kepada anak Anda. Oke, kita cek skornya. Yang A memarahinya yang terus jajan di luar. Oke. Ini skornya 1. B mengajaknya untuk memasak makanan bersama. Ini skornya 4. Nah, ini lebih kreatif ya, mengajak anak untuk masak makanan bersama. C ini skornya 3. Yang D skornya 2. Dan yang E memberikan pengertian kepadanya bahwa ia harus menghemat dan menabung. Ini skornya 5. Gitu, supaya tidak boros gitu ya. Oke, jadi skor yang paling tinggi dengan jawaban yang paling sesuai adalah E.
Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika berada dalam kereta yang penuh dan sesak dengan penumpang, saya biasanya A. Diam saja sambil berdoa semoga bisa lebih baik. B. Mendengarkan musik. C. Memainkan telepon genggam saya. D. Kesal sendiri dan mengutuk pemerintah. E. Memperhatikan orang-orang di sekitar Anda. Baik, topik indikator pada soal ini masih berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri dalam kondisi yang penuh sesak di dalam transportasi umum. Bagaimana respon Anda ketika berada di situasi seperti itu? Oke, topik ini tetap akan berpatokan kepada sebagaimana jauh kemampuan Anda mengelola emosi, ya. Kemudian seberapa dewasa Anda dalam menghadapi permasalahan, ya. Oke, tingkat kedewasaan. Ya. Dan e, menunjukkan bagaimana Anda bersikap yang tepat dalam menghadapi masalah atau memilih sikap yang tepat atau pilihlah sikap yang tepat dalam menghadapi masalah seperti itu. Kita cek skornya. A. Diam saja sambil berdoa. Semoga bisa lebih baik. Oke, ini skornya 5. B. Mendengarkan musik. Ini skornya 3. C. Memainkan telepon genggam. Oke, ini skornya 2. D. Kesal sendiri dan mengutuk pemerintah. Ini skornya 1. E. Memperhatikan orang-orang sekitar Anda. Ini skornya 4. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika atasan saya menyuruh saya untuk mengerjakan pekerjaan yang risikonya besar, maka saya akan A. Takut dan menolaknya. B. Takut namun tetap menerimanya. C. Menerimanya dan meminta doanya. D. Menerimanya dan yakin saya pasti bisa. E. Menerimanya jika atasan tetap bersikeras. Oke, topik indikator pada soal ini adalah kemampuan atau kemauan belajar berkelanjutan. Nah, ini ada di tema profesionalisme. Oke, profesionalisme yang poin di dalamnya terdapat aspek kemampuan dan kemauan belajar berkelanjutan. Jadi orang profesional itu biasanya dia memiliki kemauan belajar berkelanjutan. Itu. Jadi selalu ingin mengupgrade diri. Jadi pilihlah jawaban-jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki kemauan belajar yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian di dalam aspek profesionalisme ini juga bagaimana Anda bersikap terhadap atasan Anda. Gitu. Ini dilihat dari sikap terhadap atasan. Jadi etika, ya, titik poinnya. Kemudian juga kepatuhan. Nah, kepatuhan terhadap perintah atasan. Terhadap perintah atau tugas dari atasan. Oke, kita cek nih skornya. A. Takut dan menolaknya. Ini skornya 1 karena tidak menunjukkan kepatuhan. B. Takut namun tetap menerimanya. Ini skornya 3. C. Menerimanya dan meminta doanya. Ini skornya 5. Dia ada etika di situ, ada kepatuhan di situ. D. Menerimanya dan yakin pasti bisa. Ini skornya 4. E. Menerimanya jika atasan tetap bersikeras. Oke, ini skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika saya harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain, hal yang terjadi adalah A. Orang memahami penjelasan saya.
B. Orang menjadi antusias dengan penjelasan saya. C. Tidak ada seorang pun yang memberikan tanggapan. D. Kebanyakan orang ingin agar penjelasan itu diulang. E. Sebagian orang masih meminta penjelasan. Baik, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan jejaring kerja. Oke, temanya adalah tentang jejaring kerja. Nah, yang menjadi poin pada kasus di dalam soal ini adalah bagaimana Anda atau ukurannya adalah kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain. Kemampuan mengkoordinir karena posisinya Anda di situ sebagai speaker ya, pembicara. Bagaimana respon orang lain terhadap Anda? Apakah apa yang Anda jelaskan itu oleh orang lain mudah dimengerti atau tidak? Nah, pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Itu. Karena untuk mengkoordinir seseorang atau orang banyak itu butuh skill komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Oke. Kita cek skornya. A. Memahami penjelasan saya. Oke, ini skornya 5. Orang menjadi antusias. Oke, ini skornya 4. Tidak ada orang pun yang memberikan tanggapan. Oke, ini skornya 1. Itu. Memberikan tanggapan berarti diam-diam aja gitu ya. D. Kebanyakan orang ingin agar penjelasan itu diulang. Oke, ini skornya 2. Yang E skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A.